Malam selalu menyimpan rahasia yang tak kasat mata. Ketika mata manusia terpejam, justru ada dunia lain yang terjaga. Jalanan sepi, lampu redup, dan hembusan angin malam hanyalah tirai tipis yang menutupi kehadiran mereka. Makhluk yang tak terlihat, namun nyata. Banyak orang berkata, jika pulang terlalu larut, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan menatap terlalu lama ke arah gelap. Karena bisa jadi ada sesuatu yang juga sedang menatap balik padamu. Aku selalu menganggap itu hanyalah mitos, cerita kampung yang dibuat untuk menakut-nakuti. Namun malam itu, setelah pulang kerja terlalu larut, aku membuktikan sendiri bahwa mitos bisa menjadi nyata. Di balik sepinya jalan malam, ada tatapan yang mengikuti. Di balik suara jangkrik, ada bisikan yang terdengar jelas di telinga. Dan di balik kaca spion motorku, ada sesuatu yang tak pernah kuundang, tapi ikut menemaniku pulang. Malam itu mengubah segalanya. Namaku Andi, usia 27 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan percetakan yang lokasinya agak jauh dari rumah. Setiap hari aku menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dengan motor. Biasanya sih aku masuk kerja siang, lalu pulang larut malam, karena memang jadwal di percetakan sering begitu. Lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan saat malam hari. Awalnya aku tidak terlalu mempermasalahkan. Aku sudah terbiasa begadang. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku was-was. Perjalanan pulang. Bukan karena rawan begal atau macet, justru karena jalannya sepi sekali. Rumahku berada di pinggiran kota. Untuk mencapainya, aku harus melewati jalan kecil yang panjang, diapit oleh sawah luas di kiri dan kanan, lalu hutan kecil dengan pepohonan yang rimbun. Siang hari, jalan itu terasa biasa saja, bahkan indah. Tapi begitu malam tiba, suasananya berubah total. Gelap, dingin, dan mencekam. Seringkali aku mendengar cerita dari warga sekitar. Katanya jalan itu sudah sejak lama dikenal angker. Ada yang melihat bayangan putih melintas tiba-tiba. Ada yang mendengar suara tawa di tengah malam. Bahkan ada pengendara motor yang mengaku motornya mati mendadak di tengah jalan, padahal sebelumnya baik-baik saja. Tentu saja aku hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Dalam hatiku, aku berkata, paling juga cuma sugesti orang yang ketakutan. Namun, semakin sering aku pulang larut, semakin aku merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Malam itu, tanggal 17 September, menjadi awal dari kejadian yang takkan pernah aku lupakan. Hari itu, pekerjaan di kantor benar-benar menumpuk. Percetakan sedang mendapat order besar dari sebuah perusahaan dan semua harus selesai sebelum pagi. Bunyi mesin cetak berdengung tanpa henti, bercampur dengan aroma tinta yang menyengat. Aku menatap layar komputer dengan mata yang mulai berat. Jarum jam sudah melewati angka 11 malam. Di ruangan hanya tersisa aku dan 2 orang rekan kerja yang masih sibuk. Mereka tinggal tidak jauh dari kantor, jadi pulang larut bagi mereka bukan masalah. Sedangkan aku, perjalanan panjang menanti. Sebenarnya bos sudah mengizinkan siapa saja yang ingin pulang duluan. Tapi entah kenapa, aku memilih menyelesaikan pekerjaan sedikit lebih banyak. Dalam hati aku berpikir, biar besok tidak terlalu berat. Tepat pukul 11.45 malam, aku baru benar-benar beres. Ruangan mulai sepi, hanya suara mesin cetak yang tersisa. Aku pamit ke rekan-rekan kerja, lalu melangkah keluar dari kantor. Begitu pintu tertutup, udara malam langsung menyergap. Angin dingin menusuk kulit, membawa aroma tanah basah. Jalanan depan kantor tampak lengang, hanya lampu jalan yang remang-remang menjadi penerang. Motorku parkir di sudut halaman kantor yang agak gelap. Saat aku menghampiri, entah kenapa bulu kudukku meremang, seperti ada mata yang memperhatikan dari kejauhan. Aku berhenti sejenak, menoleh ke sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. Sudah, jangan paranoid, capek saja ini. Gumamku menenangkan diri. Mesin motor akhirnya kuhidupkan. Suaranya cukup keras memecah keheningan. Perlahan aku melajukan motor, keluar dari halaman kantor, lalu masuk ke jalan raya yang sunyi. Biasanya, aku selalu mendengarkan musik dari ponsel untuk mengusir sepi.
Tapi malam itu baterai ponselku habis. Akibatnya, hanya suara motor dan hembusan angin yang menemaniku. Jalanan kota masih terasa aman, meski sepi. Namun semakin jauh aku melaju, semakin sedikit rumah dan toko yang kutemui. Hingga akhirnya, aku tiba di persimpangan menuju jalan kecil yang membelah sawah. Jalan yang selalu membuatku merinding setiap kali melewatinya sendirian di malam hari. Aku menarik napas panjang. Bismillah, cepat sampai rumah. Bisikku sebelum benar-benar memasuki jalan itu. Aku tidak tahu kalau malam ini akan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Motor melaju pelan melewati jalan sempit yang membelah sawah. Kiri kanan hanya ada hamparan gelap. Sesekali terdengar suara kodok dari persawahan. Lampu motorku seakan berjuang keras menembus pekat malam, tapi hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Angin berhembus dingin, lebih dingin dari biasanya. Daun-daun padi bergoyang pelan, menimbulkan suara gesekan yang ritmis, seperti bisikan samar yang tak jelas. Bulu kudukku berdiri. Beberapa menit pertama, aku mencoba menenangkan diri. Aku fokus menatap lurus ke depan, berusaha tidak memikirkan cerita-cerita orang kampung. Tapi entah kenapa, perasaan aneh mulai menyelusup, seperti ada yang mengawasi dari belakang. Aku menoleh sekilas melalui kaca spion. Kosong, hanya gelap yang tak berujung. Tapi saat pandanganku kembali ke depan, aku merasa jelas sekali ada sesuatu yang ikut di jalan itu bersamaku. Suara motor mendadak terasa semakin berat, seperti sedang membawa beban tambahan. Gas ku tarik lebih dalam, tapi motor tak melaju lebih cepat. Hatiku mulai tak tenang. Tiba-tiba, dari arah samping kanan, terdengar suara cekikikan lirih. Suara tawa perempuan, pelan namun jelas, seakan dekat sekali di telinga. Aku langsung merinding sekujur tubuh. Jantung berdegup keras, keringat dingin mengucur di pelipis. Aku menoleh cepat ke kanan, tak ada apa-apa, hanya hamparan sawah gelap. Tapi saat kembali menatap kaca spion, aku terdiam kaku. Ada bayangan putih berlari mengikuti motorku dari belakang. Rambut panjang terurai, tubuhnya melayang tanpa pijakan. Wajahnya tertutup oleh rambut kusut. Ia bergerak cepat, seolah bisa menyaingi kecepatan motor. Tanganku bergetar memegang stang motor. Nafasku tersengal. Ya Allah. Lirih, hampir tanpa suara. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi lidahku keluh seperti ada yang menekan dadaku. Motor bergetar, lampu depan berkedip-kedip, hampir padam. Dan saat itulah aku merasakan sesuatu. Seolah ada yang duduk di jok belakang motorku. Tubuhku kaku, seolah darah berhenti mengalir. Aku bisa merasakan jelas ada beban asing di jok belakang motor. Motor terasa lebih berat, seakan-akan aku tidak sendirian lagi. Perlahan aku menoleh ke kaca spion, dan di sanalah aku melihatnya. Sesosok perempuan berambut panjang terurai, wajahnya pucat nyaris tak berbentuk, matanya kosong menatap lurus ke arahku. Ia duduk manis di jok belakang, rambutnya berkibar tertiup angin malam. Aku tercekat, tenggorokanku kering, lidahku berusaha bergerak, ingin membaca doa, tapi hanya gumaman tak jelas yang keluar. Sosok itu tiba-tiba tersenyum tipis, lalu kepalanya miring ke kanan, menatapku melalui pantulan kaca spion. Senyum itu bukan senyum manusia, tapi senyum yang membuat tubuhku gemetar tanpa kendali. Aku spontan menoleh cepat ke depan, berusaha tidak melihat lagi. Gasku tarik habis. Motor meraung keras, tapi anehnya, jalan terasa tak berujung, seakan aku terjebak di lingkaran jalan yang sama. Berputar tanpa pernah sampai. Dari belakang terdengar suara lirih, dekat sekali dengan telingaku. Kenapa buru-buru, Mas? Antar aku pulang dulu. Suara itu dingin, serak, dan membuat bulu kudukku semakin menegang. Aku hampir kehilangan kendali. Motor tiba-tiba tersendat. Mesin mati begitu saja di tengah jalan. Lampu depan padam. Gelap total. Aku panik, berusaha menyalakan motor lagi. Tapi, kunci tak berfungsi saat itu. Aku mendengar napas berat tepat di belakang. Pelan, panjang, dan mencekam.
Dengan tangan gemetar, aku menoleh perlahan ke kaca spion. Sosok itu kini berdiri di samping motorku. Rambut menutupi wajahnya. Kepalanya miring mendekat ke arahku. Pulang jam segini sendirian? Bisiknya, tubuhku serasa lumpuh. Napas terasa semakin berat. Dadaku seperti ditekan sesuatu. Tubuhku gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras meski udara malam begitu menusuk. Sosok itu berdiri di samping, rambutnya panjang kusut menutupi hampir seluruh wajah. Dari sela rambut, aku bisa melihat kulit pucat dan mulutnya yang menyunggingkan senyum aneh. Aku berusaha keras membuka mulut, dan akhirnya, dengan suara bergetar, aku membaca lirih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya suaraku nyaris tak terdengar, lidahku kaku. Tapi aku paksa terus. Ayat kursi perlahan keluar dari bibirku terbata-bata. Saat kalimat suci itu terucap, sosok di sampingku tampak bergidik. Ia menoleh cepat, lalu mengeluarkan suara melengking panjang yang membuat telingaku berdengung. Udara di sekitarku terasa bergetar. Tiba-tiba mesin motor menyala sendiri, tanpa aku memutar kunci. Lampu depan hidup terang benderang. Aku tidak berpikir panjang, langsung kuputar gas sekencang mungkin, meninggalkan sosok itu di belakang. Tapi saat motor melaju kencang, aku mendengar suara teriakan. Belum selesai, Mas. Belum selesai. Suara itu menggema, hilang timbul bersama angin malam. Aku tak berani menoleh lagi, fokus hanya pada jalan di depan. Tak lama, dari kejauhan aku melihat sebuah warung kecil masih buka, dengan lampu neon sederhana yang menyala terang. Aku langsung menepi di depan warung itu. Seorang bapak tua pemilik warung menatapku heran. Mas, kenapa pucat sekali? Kayak habis dikejar sesuatu. Katanya pelan. Matanya tajam seakan tahu. Aku tak bisa menjawab. Hanya terdiam, dada naik turun menahan napas. Bapak itu kemudian menyodorkan segelas air putih. Baca bismillah. Minum. Jangan takut. Banyak yang lewat jalan situ diganggu. Masih beruntung bisa sampai sini. Aku menatap wajah bapak itu. Ada ketenangan aneh dalam tatapannya. Dengan tangan gemetar, aku menerima air itu dan meminumnya perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, hatiku sedikit tenang. Tapi aku tahu, kejadian ini bukanlah yang terakhir. Aku duduk di bangku panjang depan warung itu, masih berusaha menenangkan diri. Jantungku belum sepenuhnya normal. Napas masih terengah. Bapak tua pemilik warung menatapku lekat, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Mas tadi lewat jalan sawah ya? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Bapak itu menghela napas panjang. Memang sering begitu. Sudah banyak yang diganggu. Kalau pulang terlalu larut, kadang motornya mogok. Kadang ada yang tiba-tiba diboncengi, persis kayak Mas barusan. Kata-katanya membuat tubuhku merinding lagi. Aku menunduk, tangan gemetar. Bapak, kok bisa tahu? Suaraku hampir berbisik. Beliau menatap jauh ke arah jalan gelap di seberang. Saya sudah lama tinggal di sini. Sejak muda, warung ini memang jadi tempat orang-orang yang diganggu berhenti menenangkan diri. Jalan itu sudah angker sejak puluhan tahun. Aku diam, mendengarkan. Angin malam berhembus pelan, membuat suasana makin mencekam. Dulu, Lanjut bapak tua itu. ada seorang perempuan yang pulang larut malam lewat jalan itu. Dia tidak pernah sampai rumah. Besok paginya, orang-orang menemukannya tergeletak di sawah. Dengan rambut menutupi wajah, matanya menatap kosong. Sejak saat itu, banyak yang percaya arwahnya gentayangan menunggu orang-orang yang pulang sendirian di malam hari. Aku tercekat. Ingatanku langsung melayang pada sosok yang tadi duduk di jok belakang motorku. Rambut panjang, wajah pucat, mata kosong. Deskripsi bapak tua itu persis dengan apa yang kulihat. Aku menelan ludah. Jadi,
Sosok tadi, dia? Bapak tua itu hanya tersenyum tipis, tanpa menjawab langsung. Kalau harus lewat jalan itu lagi, jangan lupa baca doa. Sejak awal, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan sekalipun menatap lama kaca spion. Aku terdiam, meresapi kata-katanya. Dalam hati, aku tahu satu hal. Kejadian malam ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang menungguku di jalan itu. Dan entah kenapa, firasatku berkata, aku akan bertemu lagi dengannya. Sejak malam itu, aku selalu membawa rasa was-was setiap kali pulang kerja. Motor tetap melaju di jalan yang sama, lampu tetap menyinari kegelapan, tapi hatiku tak pernah benar-benar tenang. Aku memang tak lagi melihat sosok itu secara jelas seperti malam pertama. Namun, setiap kali melewati jalan sawah, aku selalu merasakan hawa dingin menusuk, jauh berbeda dari udara malam biasa. Kadang kaca spion bergetar sendiri, seolah ada yang menyentuhnya dari belakang. Kadang suara cekikikan samar terdengar di telingaku, meski jalan sepi. Pernah pula, jok motorku tiba-tiba terasa lebih berat, seperti ada yang kembali duduk di sana. Doa-doa yang kupanjatkan selalu menjadi tamengku, tapi rasa takut itu tak pernah hilang sepenuhnya. Hingga kini, aku masih sering terbangun tengah malam, mendengar suara perempuan berbisik lirih di telinga. Belum selesai, Mas. Belum selesai. Aku tahu sosok itu masih ada, mengikutiku, menunggu aku lengah, dan setiap kali bayangan itu muncul di benakku, aku hanya bisa berdoa. Semoga suatu hari nanti, ia menemukan jalan pulang yang sebenarnya, bukan lewat punggung orang-orang yang tak sengaja melintasi kegelapan.